Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas subjek hukum internasional. Nah, sebelum kita membahas apa isi subjek hukum internasional itu, pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mukhlis Samrullah dengan NIM 2110611 Saya berasal dari kelas internasional publik kelas I, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta. Nah, di sini apa sih subjek hukum internasional itu? Subjek hukum adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Nah, di sini subjek hukumnya kalau mau lebih jelas lagi ada menurut salah satu ahli terkemuka yang bernama Sudikno Martokusumo yang menjelaskan bahwa subjek hukum itu segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Nah, subjek hukum itu jadi faktor sebenarnya penentu bagaimana hukum internasional itu untuk berdiri sendiri gitu. Sesuai bagi subjek hukum itu berperan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, subjek hukum internasional sebenarnya ada banyak. Cuma di sini saya mengklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu ada negara, organisasi internasional, ICRC, individu, dan belligerent. Slide berikutnya, negara. Kita bahas negara dulu. Negara berasal dari pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Ada 4 poin. Pertama, wilayah. Yang kedua, pemerintahan yang efektif. Ketiga, penduduk yang tetap. Keempat, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain kayak simbiosis mutualisme atau lain hal itu. Masuk slide berikutnya. Hak-hak negara. Hak-hak negara dibagi dalam 3 poin yang sangat krusial. Pertama, hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di wilayahnya tersebut. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir, hak untuk menjalankan pemerintahan atau pertahanan diri sendiri atau kolektif. Slide berikutnya, kewajiban sebuah negara. Kewajiban sebuah negara ini saya bagi menjadi 5 poin. Poin pertama, kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sivil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kelima, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata dan membantu terlaksananya. Seperti itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Sini subjek hukum yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional itu dibentuk dengan perjanjian internasional dan memiliki sekretariat yang tetap. Slide berikutnya. Nah, yang ketiga, subjek hukum yang ketiga ada ICRC. ICRC itu pertama membantu pelayanan kesehatan militer. Yang kedua, memiliki personalitas hukum terbatas pada bidang kemanusiaan. Yang ketiga, berkontribusi dalam pembentukan Konvensi Jenewa 1949. Nah, subjek hukum yang keempat ada individu. Individu adalah dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dikenal sebuah namanya konsep individual criminal responsibility. Slide selanjutnya. Sini ada subjek hukum yang terakhir namanya belligerent. Belligerent tuh poin pertama, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas. Yang kedua, menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Yang ketiga, menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya. Yang keempat, mendapat dukungan dari rakyat wilayah yang mendudukinya. Pengakuan terhadap belligerent sifatnya hanya sementara selama peperangan berlangsung saja. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan itu faktor-faktor penting subjek-subjek hukum internasional yang saya highlight itu ada 5 poin tadi. Ada yang terpenting itu, walaupun masih banyak lagi subjek-subjek hukumnya.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.